Baik, Shalom. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dari gereja-gereja di Kota Pontianak. Terkhususnya pada makalah kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah gereja Bunda Maria Jeruju Kota Pontianak. Nah, dari makalah kami berlatar belakang Paroki Gereja Bunda Maria adalah salah satu gereja yang berada di Dekenat, Pontianak Raya, Keuskupan Agung Pontianak, pusat paroki Kota Jeruju, berada di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Saat ini paroki Bunda Maria Jeruju digembalakan oleh para imam dari Sekienta Verbi Devini yang disebut SPD. Paroki Bunda Maria Jeruju merupakan dari pemekaran dari Paroki Santo Yosep Pontianak, Katedral Pontianak yang didiritis sejak tahun 1984 oleh Pastor Yosep Kapitan, melayani umat pada masa itu berjumlah sekitar 600 orang di wilayah Jeruju. Dan pada saat masih jadi stasi, umat hanya melakukan misa sebuah kapel kecil yang dibangun pada saat itu. Nah, pada awalnya umat Katolik di daerah ini berkumpul di rumah-rumah untuk beribadat sebelum gereja dibangun. Nah, ada juga rumusan masalah bagaimana sejarah dari gereja Bunda Maria Jeruju. Ada juga tujuannya ini menjelaskan kepada masyarakat tentang sejarah dari gereja Bunda Maria Jeruju. Nah, bisa juga mengembangkan proses pembangunan dan perkembangan gereja Bunda Maria Jeruju. Nah, di sini juga ada ruang lingkup. Yang pertama itu latar belakang historis, yang kedua itu proses pendiriannya paroki, yang ketiga itu perkembangan fisik dan pelayanan pastoral, nah yang keempat itu peran gereja dalam masyarakat, yang kelima tantangan dan harapan ke depannya. Nah, ada juga metode penelitian. Kami mengambil metode penelitian yaitu kualitatif yang dengan mengumpulkan data menggunakan sebuah wawancara. Nah, isi dari makalah kami itu pada tahun 1984 terbentuklah sebuah stasi pecahan dari paroki Santo Yosep Katedral. Stasi ini diberi nama Stasi Bunda Maria yang terletak di daerah Jeruju Pontianak Barat. Pembentukan stasi ini didasari karena terlalu banyaknya umat Katolik di kota Pontianak. Hal ini menjadi awal mula bakal terbentuknya Paroki Bunda Maria Jeruju. Pada mulanya sebelum dibentuknya stasi ini pada tanggal 23 Oktober 1982 terdirinya pembentukan lingkungan Santo Fransiskus yang diawali dengan adanya rapat di gedung Pramuka Jeruju yang didahului dengan sembahyang keluarga yang dipimpin oleh Bapak Tularno. Kemudian dalam rapat ini menghasilkan 2 poin, yaitu yang pertama itu membentuk pengurus lingkungan Santo Fransiskus dan disepakati yang menjadi ketua adalah Bapak Tularno. Kemudian penggadaan rumah ibadat stasi ini dibuat pada tahun 1996 sampai 2027 yang diresmikan oleh Monsinyur Hirosiu Herkalanus Bumbun OFM. Kepala Stasi Bunda Maria Jeruju pada saat ini berlokasi di Jalan Komyos Sudarso, Komplek Gang Tebu 2 di depan SMP 02 Jeruju, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Baik, pada saat masih menjadi stasi, gereja ini dipimpin oleh
imam yaitu Yosef Kapitan SVD, dan pada saat itu Pastor Yosef juga menjadi pendamping bagi para suster komunitas Kongres Putri Ronya Rosari atau PRR, dan pada saat itu jumlah umat di stasi tersebut kurang lebih hanya sekitar 600 jiwa. Semakin bertambahnya tahun, jumlah umat di stasi tersebut sudah mulai banyak dan bertambah. Dengan ini, mulai mendapatkan perhatian lebih dari keuskupan. Kegiatan liturgi dan pastoral semakin terstruktur, dan umat pun semakin aktif dalam berbagai kegiatan di gereja. Maka dari itu, stasi Bunda Jeruju kemudian resmi diangkat menjadi paroki. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah gereja karena paroki memiliki struktur yang lebih formal dan didukung yang lebih besar dari keuskupan. Kemudian, dalam pembangunan gereja pun sudah mulai dibuat setelah menjadi paroki. Gereja mulai dibangun untuk menampung umat yang semakin banyak. Pembangunan ini melibatkan partisipasi aktif dari komunitas dan berbagai donatur, serta dapat juga melibatkan pihak-pihak lain, yaitu para orang-orang yang menjadi simpatisan. Dan kegiatan pelayanan paroki Bunda Maria Jeruju kini aktif dalam berbagai kegiatan pastoral, pendidikan sosial, menjadi gereja yang menjadi lebih baik ke depannya. Dan kemudian bagi umat Katolik di daerah tersebut, setelah ditetapkan menjadi paroki, melihat lahan kapel yang kurang cukup luas, maka dari itu pihak gereja memutuskan untuk membeli lahan yang baru yang berlokasi di Jalan Komyo Sudarso, Kelurahan Beliung, Kota Pontianak, Pontianak Barat. Setelah itu, setelah mendapatkan lahan yang strategis, dan kemudian mulai direncanakan pembangunan gereja paroki yang baru di tempat yang baru. Dan kapel yang lama pun dijual oleh pihak keuskupan. Dalam pembuatan gereja yang baru tersebut kira-kira memakan waktu kurang lebih sekitar 21 tahun yang dimulai pada tahun 1996 sampai 2017. Walaupun pada saat itu masih dalam tahap pengerjaan, pembangunan gereja tersebut gereja tersebut sudah mulai dipakai untuk kegiatan-kegiatan rohani dan untuk kegiatan misa yang dimulai pada tahun 2006. Dan di samping itu, pembuatan gedung pun tetap dilanjutkan, dan setelah melalui proses panjang, pembangunan dan pembenahan bangunan gereja Bunda Maria Jeruju sudah mulai hampir selesai, maka Dewan Pastoral Paroki bersama pastor kepala paroki saat itu yaitu Pastor Paulus Pius Pio SPD bersepakat untuk membangun bangunan yang baru. Kemudian bangunan tersebut akan dijadikan sebagai tempat para pastor yang bertugas di sana. Lanjutnya. Kemudian pada saat itu setelah diresmikan paroki Bunda Maria yang dilayani oleh iman-iman Societas Verbi Domini telah memiliki rumah singgah pastor atau biara. Maka jika ada pastor-pastor yang datang dari jauh atau dari luar kota sudah ada tempat untuk mereka menginap. Setelah ditetapkan menjadi paroki sampai saat ini, paroki Bunda Maria Jeruju dilayani oleh 3 imam, yaitu Pastor Hieronymus selaku pastor paroki di tahun ini. Dan beliau menjabat sebagai pastor paroki sejak 2024 dan belum 1 tahun masa jabatannya. Kemudian Pastor Paulus Pio, beliau merupakan pastor senior di gereja tersebut, yang dimana beliau atau pastor paroki yang dimana pada masanya menjabat sebagai pastor paroki kurang lebih hampir 16 tahun, yaitu pada tahun 2008 sampai 2024. Dan Pastor Paulus Pio setelah tidak menjabat sebagai pastor paroki dan digantikan oleh Pastor Hieronymus.
beliau diberi amanah untuk menjadi kepala pengurus pastoran yang dibikin dulu dan beliau sampai masih berada di paroki Bunda Maria Jeruju. Dan yang terakhir ialah pastor pendamping, yaitu Pastor Ellen Trius Bond. Selain para imam di gereja Bunda Maria Jeruju, juga ada komunitas para suster kongregasi Putri Reina yang turut serta membantu para pastor dalam mengurus paroki tersebut. Selain para suster PPR, ada juga komunitas kaum awam SPD, juga di sana yang berhimpun untuk menghayati spiritualitas yang terbentuk dari pendirinya. Dengan membangun dialog antar budaya dan agama, mengikuti kegiatan retret, seminar, dan pelatihan rohani bersama komunitas SPD. Dengan menghayati spiritualitas sabda Allah, kaum awam diundang untuk selalu menjadi terang dan garam dunia, dengan memperluas jangkauan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kini keberadaan mereka memperkaya sebuah kehidupan gereja dan menunjukkan bahwa setiap orang dimanapun dan kapanpun statusnya dipanggil untuk bermisi. Kaum awam ini adalah umat beriman Katolik yang bukan termasuk dalam klerus atau imam dan uskup, serta dalam hidup bakti. Dalam menghayati spiritualitas ada tantangan yang mungkin dengan menghayati spiritualitas sebagai kaum awam bukanlah persoalan mudah. Terlebih di tengah dunia yang serba cepat dan menuntut seperti sekarang. Di paroki Bunda Maria Jeruju Pontianak ini merupakan sesuatu yang mestilah harus dibuat untuk terus selalu berpegang teguh untuk membangun harapan yang menyala, yaitu kaum awam. Baik, sekian video makalah sejarah gereja dari Paroki Bunda Maria Jeruju yang dapat kami sampaikan. Kalau kurang lebih ada tutur kata dan kesalahan dari penyebutan nama atau apapun, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam.